Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, peserta kuliah Al-Qur'an online, kita akan memasuki pembahasan halaman baru, yaitu halaman yang kelima dari surah Al-Baqarah. Pada pembahasan halaman kelima ini, kita akan mengawalinya dengan membahas ayat ke-25 dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Wa basyir dan berikanlah kabar gembira. Ya, kata basyir ya, itu berasal dari kata al-bisyarah, ya, kabar gembira. Dan Anda mungkin pernah mendengar salah satu sebutan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah basyiran wa nadhiran. Basyiran artinya pembawa kabar gembira. Dan nadhiran itu artinya penyampai atau pembawa peringatan. Nah, basyiran itu akar katanya sama dengan basyir. Wabasyir dan berikanlah kabar gembira alladzina kepada orang-orang yang amanu beriman wa amilus shalihat dan beramal atau mengamalkan as-salihati, amal-amal saleh. Apa kabar gembiranya? Anna lahum jannat. Anna bahwasanya lahum untuk mereka, milik mereka. Ya. Atau kalau kita ingin terjemahkan lebih bebas, bahwa mereka pantas untuk mendapatkan jannatin, ya, taman-taman surga yang tajri mengalir min tahtiha, dari bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Kullama, setiap kali, ruziku, mereka dikaruniai rezeki atau diberikan rezeki, minha, dari surga itu, min samaratin, ya, berupa buah-buahan, ya, rizqan, ya, dengan satu pemberian yang sebenar-benarnya. Qalu, mereka akan mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Qalu, mereka akan mengatakan saat menerima rezeki itu, pemberian itu, hadza, inilah atau ini adalah alladzi, rezeki yang atau sesuatu yang ruziqna, telah diberikan, telah direzekikan kepada kami min qablu, sebelumnya. Ya, karena bentuknya mirip, ya, buah-buahan yang ada di dunia, ya, itu juga yang kemudian ada di surga. Mereka pikir ini sama dengan yang pernah mereka dapatkan sebelumnya di dunia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa utu bihi mutasyabihan. Wa utu, padahal sebenarnya mereka diberikan, ya, wa utu bihi, ya, mereka dikaruniai, mereka diberikan, ya, mutasyabihan, ya, sesuatu yang mirip, ya, dengan apa yang dulu mereka dapatkan di dunia. Ada kemiripan tetapi tidak sama, itu maksudnya. Ada kemiripan tapi tidak sama, ya, perbedaannya sangat jauh antara buah di dunia dengan buah yang ada di akhirat. Walahum, dan untuk mereka, fiha, di dalam surga itu, azwajun,
ya, pasangan-pasangan hidup yang mutahharatun, ya, disucikan. Ya, mutahharatun itu akar katanya adalah dari kata taharah. Ya. Taharah itu artinya apa? Bersuci. Nah, mutahharatun itu artinya yang disucikan. Wahum, dan mereka fiha, di dalamnya, di dalam surga itu, khalidun, kekal untuk selama-lamanya. Jadi ini ayat ke-25. Nah, kita lihat tafsirnya seperti apa. Di sini dikatakan wa idza kana al-wa'idus sabiqu lil kafirin. Wa idza kana, dan apabila al-wa'idu, ya, ancaman sebelumnya pada ayat ke-24, ya, al-wa'id itu artinya peringatan atau ancaman, as-sabiqu yang sebelumnya itu lil kafirin ditujukan untuk orang-orang kafir. Jadi pada ayat saya ulangi lagi bahwa sejak awal dalam surah Al-Baqarah ini Allah menyebutkan 3 jenis kelompok manusia. Kaum beriman, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Ancaman yang Allah sebutkan pada ayat 24 yang sudah kita bahas dalam sesi sebelumnya, bahwa uh, uh, ittaqun nar, ya, allati waquduhan nasu wal hijarah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, ya, pada ayat 24, fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, wa'iddat lil kafirin, yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Nah, ini adalah eh, ancaman, ya, Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir. Ya, baik yang kafir, ya, yang kelompok yang kedua yaitu kafir, maupun kelompok yang ketiga orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik ini pada dasarnya meskipun dianggap sebagai muslim di dunia, tetapi di akhirat dia dianggap sebagai orang-orang kafir. Ya, golongannya sama dengan golongan orang-orang kafir. Karena itu, ketika Allah SWT mengatakan uiddat lil kafirin, telah disiapkan untuk orang-orang kafir, maka ancaman itu ditujukan untuk kedua golongan tadi, yaitu orang-orang kafir yang orisinil, ya, kemudian yang kedua adalah orang-orang munafik yang kafir secara batiniah, ya, yang menyimpan kekufuran di dalam hatinya. Nah, jadi janji Allah untuk kedua golongan itu sudah disebutkan, sudah dijelaskan bahwa orang kafir dan orang munafik akan mendapatkan neraka. Nah, sekarang pada ayat ke-25 ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan balasan apa yang Allah siapkan untuk golongan yang satu lagi, yaitu golongan al-mu'minun, golongan orang-orang beriman. Nah, apa yang Allah siapkan, penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang Allah siapkan untuk orang beriman, itu diawali dengan ungkapan wa basyir, dan berikanlah kabar gembira. Ya. Maka di sini tafsirnya, fabasyir, maka berikanlah kabar gembira. Siapa yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira ini? Ayyuhan nabi, wahai nabi, wahai nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kabar gembira, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minin, kepada orang-orang beriman. Ya, orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman itu tidak cukup sekedar dengan klaim atau pengakuan, tetapi alladzina ya'maluna shalihat. Ya. Mereka juga adalah orang-orang yang mengerjakan, ya, amal-amal saleh. Ya. Kabar gembira berupa apa? Bima yasurruhum.
ya, berupa ya sesuatu yang akan menggembirakan mereka, membahagiakan mereka, min jannatin, ya, berupa taman-taman, ya, di dalam surga, ya, yang tajri, ya, surga itu sendiri adalah taman, ya, tajri yang mengalir al-anharu, sungai-sungai, min, ya, min tahtiha, kalau dalam ayat min tahtiha, dari bawahnya. Maksudnya apa dari bawahnya itu? Min tahti qusuriha wa asjariha. Dari bawah istana-istana dan pepohonan atau pohon-pohonnya, ya. Jadi itu yang akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga. Kemudian di dalam surga itu mereka menikmati suara, ya, sungai-sungai yang mengalir, ya, dari istana-istana mereka, dari pepohonan yang ada di sekeliling istana-istana mereka, ya. Dan selalu ingat sahabat-sahabat sekalian, kalau kita berbicara tentang akhirat, maka kaedahnya adalah selalu akhirat itu apapun penjelasan yang eh, diberikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Rasulnya SAW berikan kepada kita, kemudian kita punya bayangan tertentu, ya, punya ekspektasi tertentu tentang itu, maka hakikat yang sebenarnya yang akan kita dapatkan di sana insya Allah itu sangat jauh-jauh berbeda dibandingkan dengan apa yang bisa kita bayangkan dengan pikiran kita, dengan hati kita. Jadi kalau Anda bayangkan taman surga, Anda bayangkan istana-istananya, pepohonannya, ya silahkan Anda bayangkan bayangan yang terindah menurut Anda, yang eh, tidak ada lagi bayangan yang lebih indah yang bisa Anda bayangkan. Maka ketahuilah hakikat surga yang sebenarnya itu jauh, ya, lebih hebat dari yang bisa Anda bayangkan. Kemudian kita lanjutkan tafsirnya. Kullama ut'imu, setiap kali mereka diberi makan. Ya. Jadi ut'imu ini tafsir dari kata ruziku. Ya, ruziku itu berasal dari kata rezeki. Yang dimaksud diberi rezeki di sini adalah ut'imu, diberi makan. Min thimariha, ya, dari buah-buahnya, buah-buah surga yang at-tayyibah, yang baik, yang indah. Rizqan, sebagai sebuah rezeki untuk mereka. Qalu, mereka para penghuni surga itu mengatakan, min syiddatis syabahi, ya, disebabkan oleh sangat dekatnya kemiripan, ya, buah-buah yang mereka terima itu bisimarid dunia, dengan buah-buahan dunia. Mereka mengatakan apa? Haza, ini, mislus simar, ya, seperti buah-buah, ya, allati, yang ruziqna, telah diberikan kepada kita min qablu, sebelumnya, maksudnya di kehidupan dunia. Ya. Padahal sebenarnya, ya, wa quddimat, padahal sebenarnya diberikan lahum, kepada mereka, diserahkan kepada mereka, thimarun, buah-buahan yang mutasyabihatun, yang mirip, ya, fi syakliha, dalam bentuknya, wasmiha, dan namanya. Jadi sebenarnya tidak sama. Sebenarnya hakikatnya tidak sama. Rasanya, kenikmatannya tidak sama antara buah dunia dengan buah yang ada di surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana, ya, memberikan itu kepada kita di dalam surga, buah-buah yang serupa bentuknya dan namanya dengan yang kita kenal di dunia, agar supaya kita tidak menjadi asing dengan buah-buah itu, ya, agar kita tidak menjadi asing. Karena ini dikatakan hatta yuqbilu 'alaiha, ya, supaya mereka kemudian apa?
mau menerima buah-buah itu, ya. Agar kemudian mereka menikmati buah-buah itu bihukmi al-ma'rifati biha, ya, dengan alasan bahwa ya mereka sudah mengenal buah itu, sudah mengenal buah itu. Ya. Jadi ini hikmahnya, ya, hikmahnya kenapa buah-buah yang diberikan itu serupa bentuk dan namanya, ya, yang dengan yang selama ini kita nikmati di dunia, tapi hakikatnya tidak sama. Ya, rasanya jauh lebih menyenangkan, ya, kenikmatannya jauh lebih menyenangkan dibandingkan dengan apa yang pernah kita rasakan di dunia. Jadi kalau di dunia kita biasa menikmati apa misalnya durian. Ya, durian di surga, ya, berdasarkan ayat ini itu secara bentuk dan nama sama dengan yang kita pernah nikmati di dunia, tetapi begitu kita menikmatinya, maka kenikmatannya, rasanya tentu tidak sama, ya, dengan apa yang pernah kita nikmati di dunia. Ya. Karena itu di sini dikatakan meskipun sama dari bentuk dan namanya, walakinnaha, tetapi buah-buah surga itu mukhtalifatun, berbeda fi ta'miha, ya, dalam hal rasanya, ya, ya, wa mazaqiha, ya, mazaqiha sebenarnya juga sama, ya, rasa, ya. Jadi kita bisa maknai di sini kenikmatannya, ya, dalam hal rasa dan kenikmatannya. Jadi sama, ya, supaya eh, barangkali salah satu hikmahnya adalah agar supaya kemudian penghuni surga begitu melihat buah itu, ya, Anda bisa bayangkan, ya, bagaimana orang yang menempuh perjalanan yang jauh, ya, kemudian setelah sampai di negeri tujuannya yang sesungguhnya, kemudian dia disuguhi makanan-makanan yang selama ini eh, dia nikmati, selama ini dia sukai, ya, selama ini dia rindukan, disuguhi makanan-makanan itu, disuguhi buah-buahan itu yang selama ini dia senangi, sukai, tapi begitu dia merasakan buah-buah itu, ya, ketika dia disuguhkan buah-buah itu, dia, oh, inilah buah yang biasa saya nikmati, saya sudah lama sekali ingin mengkonsumsi ini. Dan ternyata ketika dia menikmati buah-buah itu, ternyata rasanya jauh lebih dahsyat daripada yang selama ini dia nikmati. Nah, itu tentu berbeda ketika Anda tiba di suatu tempat, kemudian Anda disuguhkan buah-buahan yang asing bagi Anda, yang bentuknya mungkin aneh bagi Anda, tidak pernah Anda nikmati, tidak pernah Anda lihat. Meskipun buah-buah itu mungkin lezat atau nikmat, tetapi karena kita tidak familiar dengan buah-buah itu sebelumnya, maka tentu eh, hasrat kita untuk mengkonsumsinya, menikmatinya mungkin dipenuhi dengan tanda tanya. Ini buahnya nikmat atau tidak, bagus atau tidak, dan seterusnya. Ya. Meskipun tentu saja, ya, di surga, ya, seandainya pun itu terjadi, ya, kaidahnya tetap sama bahwa kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, pasti semuanya nikmat, tetapi sekali lagi ini kembali kepada sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang maha bijaksana, sehingga sampai memperhitungkan sedetil ini bahwa buah yang diberikan, yang akan dinikmati, ya, oleh para penghuni surga di dalam surga itu adalah buah yang selama ini mereka sukai di dunia, yang sudah pernah mereka nikmati di dunia secara bentuk, secara nama, familiar dengan mereka, tetapi rasanya tentu berbeda. Sangat-sangat jauh berbeda. Ya, jadi inilah walakinnaha mukhtalifatun fi ta'miha wa madzaqiha. Tetapi buah-buah dalam surga itu berbeda, ya, rasa dan kelezatannya.
dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Walahum, dan untuk mereka para penghuni surga itu fil jannati, di dalam surga, azwajun, ya, istri-istri, pasangan-pasangan hidup yang mubarraatun, yang disucikan, ya, mubarraatun itu artinya yang dibersihkan, ya, yang dibebaskan, ya, yang dimerdekakan, ya, yang mingkulli, dari segala sesuatu yang tanfiru minhu an-nafs, yang membuat nafsu atau diri itu lari meninggalkannya. Wa yustaqdharu tab'an, ya, dan dianggap sebagai sesuatu yang kotor, ya, secara tabiatnya, mimma yutasawwaru fi ahli dunia, ya, eh, berupa hal-hal yang biasa terbayangkan dialami oleh penghuni dunia, ya. Yang dimaksud di sini adalah misalnya seperti eh, mengalami haid, ya, mengalami nifas, ya, dan hal-hal yang serupa dengan itu, ya, yang semisal dengan itu, yang kalau itu terjadi maka itu dianggap sebagai uh, sesuatu yang kotor, ya, sesuatu yang mungkin bagi kebanyakan orang itu sesuatu yang kurang berkenan. Maka pasangan-pasangan hidup para penghuni surga itu dibersihkan dari semua itu, ya, dibersihkan dari semua itu, termasuk, ya, dibersihkan dari ketuaan, bahwa para penghuni surga itu akan terus-menerus berada dalam usia muda, ya, dan tidak akan pernah mengalami tua sekalipun, dibersihkan dari sakit, ya, dari penyakit, ya, mereka tidak akan pernah sakit, ya, untuk selama-lamanya, ya, dibersihkan uh, dari iler, ya, mungkin itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, aromanya. Nah, intinya bahwa para penghuni surga itu dengan pasangan-pasangan hidup mereka akan disucikan, ya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang eh, yang di dunia ini kalau kita melihatnya sendiri itu menjadi sesuatu yang menjijikkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini salah satu bentuk kesempurnaan nikmat para penghuni surga. Lalu kita lanjutkan, Allah katakan di sini wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tafsirnya mengatakan wahum, dan mereka para penghuni surga itu fi na'imin daimin, ya, selalu berada dalam kenikmatan daimin, yang berkesinambungan, yang berkelanjutan, la yang qati'u, ya, dan tidak ada putus-putusnya. Bikhilafi, dan ini berbeda dengan naimid dunia, kenikmatan dunia, al-munqati, yang terputus. Ya, kenikmatan dunia itu bahkan terputus sejak kita mengalaminya di dunia. Ya, Anda coba membayangkan, ya, ketika Anda katakanlah baru saja menerima gaji pertama Anda, itu ada satu nikmat, dan kita sangat bahagia menerima itu. Tetapi tidak butuh lama, kenikmatan menerima gaji pertama itu kemudian akan hilang, akan berganti dengan masalah yang baru. Para jomblo yang selama ini menanti untuk menikah, pada hari pernikahan, ya, merasakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Ya, orang-orang mengatakan menjadi ratu atau menjadi raja dalam sehari. Ya,
Tapi kenikmatan dan kebahagiaan pernikahan itu ya tidak lama kemudian dengan segera sirna, hilang, diganti dengan masalah masalah yang harus kita hadapi dalam kehidupan pernikahan kita. Seorang yang selama ini misalnya berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya, apakah itu S1, S2, atau S3. Ketika akhirnya mereka berhasil meraih gelar yang selama ini mereka perjuangkan, mendapatkan ijazahnya, mendapatkan nilai yang memuaskan, ya, mendapatkan gelar ya, di wisuda. Ya, mereka merasakan kebahagiaan itu. Tetapi ya kebahagiaan itu hanya berlangsung beberapa lama. Setelah itu ya kenikmatannya hilang, ya bahkan tidak butuh waktu yang lama, mungkin hanya perlu sepekan, 2 pekan, kemudian kenikmatan meraih gelar akademik itu ternyata hanya segitu-gitunya, ya sudah, nikmatnya kemudian hilang. Nah, itulah makna bahwa nikmat dunia itu terputus. Berbeda dengan kenikmatan akhirat. Ya. Kenikmatan akhirat itu di sini dikatakan wahum fi na'imin daimin la yanqati'u. Bahwa penghuni surga itu berada dalam kenikmatan yang berkelanjutan, yang berketerusan, dan tidak akan pernah ada putus-putusnya. Bahkan kenikmatan akhirat itu, kenikmatan yang ada di dalam surga itu bukan hanya tidak putus-putus, tetapi dari waktu ke waktu levelnya semakin naik, levelnya semakin meningkat. Ya, rasa senangnya semakin naik, semakin bahagia, semakin ya. Yang penghuni surga itu sendiri sudah begitu ganteng, gagah, cantik, rupawan. Nah, kecantikan dan keindahannya itu kemudian bertambah setiap waktu, tambah lagi ya setiap waktu. Ya. Jadi ya saya terus terang tidak bisa membayangkan dan kita semua tidak akan bisa membayangkan seperti apa indahnya. Tetapi poin pentingnya adalah itulah tujuan utama kehadiran kita di dunia ini. Tujuan utama kehadiran kita di dunia ini adalah untuk sampai ke sana, untuk bisa merasakan nikmat surga yang eh, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata itu. Itulah tujuannya mengapa kita berlelah-lelah dalam ibadah kita. Itulah tujuannya mengapa kita berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tujuan kita. Tujuan yang paling puncak dalam kehidupan kita, yaitu menikmati kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ke-25 di dalam surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak layak dan pantas untuk menerima dan mendapatkan kabar gembira yang sangat luar biasa ini. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kita bertemu lagi insya Allah dalam sesi kuliah selanjutnya. Assalamualaikum